perkenalkan diri dulu ya. Udah tahu ya nama Bapak siapa namanya? Pahlawan ya. Kalian tidak perlu ini memperkenalkan diri karena jumlah kalian banyak ya. Jadi nanti saja. Pada hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang paling tidak ada 3-4 materi, yaitu ada adiwiyata, terus ada tentang toleransi, terus juga ada tentang radikalisme, dan juga tentang virus yang sekarang ini sedang melanda negeri kita tercinta ini, yaitu virus corona. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang materi apa dulu nih? Ini aja ya, COVID-19 atau corona. Bisa dilihat ya? Bisa nggak? Bisa dilihat nggak, anak-anak? Bisa ngeliat nggak slide yang Bapak tampilkan? Bisa ya? Oke ya. Bapak mulai ya. Di materi yang pertama ini tentang COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini kita akan membahas sekitar pengetahuan tentang COVID-19 atau virus tersebut, mulai dari nanti pengertiannya, terus gejala-gejalanya, dan penyebaran dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, ini tentunya perlu kita bahas. Mengapa? Karena yang pertama ini ada dasar utama mengapa acara MPLS atau kegiatan MPLS di tahun ini di setiap sekolah itu dilaksanakan secara online, termasuk salah satunya adalah sekolah SMP 1 Balaraja. Sehingga perlu dibahas yang namanya virus ini ya dalam MPLS. Untuk yang pertama tadi tentang pengertiannya. Kalau soal pengertian ini sebenarnya banyak versi, tapi yang paling inti dari seluruh pengertian yang ada tentang COVID-19 atau virus corona ini menjelaskan bahwa virus corona ini adalah virus yang menyerang atau menyerang saluran atau sistem pernapasan manusia, terutama ya karena untuk hewan itu hanya ada beberapa kasus saja untuk hewan, sehingga karena memang awalnya virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019 ya. Nah ini virus ini baru pertama muncul di kota Wuhan tuh, ya. Gejalanya baru bisa terdeteksi hingga hitungan 14 hari setelah terpapar virus tersebut, seperti demam, pilek, nyeri tenggorokan, batuk berlendir, dan terus ada nyeri dada, sesak nafas, dan efeknya bisa itu menyebabkan gangguan pernapasan, gagal ginjal, bahkan sampai kepada kematian. Ya. Nah, dan ini untuk sekarang virus corona sudah mewabah ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, ya. Dan peringkatnya juga peningkatan korban virus corona ini juga sangat signifikan, ya, jutaan orang, bahkan mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlah korban yang terkena virus corona ini, mulai dari tenaga medis sekalipun yang menangani virus ini justru terkena virus corona. Ya. Penderita virus ini menunjukkan gejala yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diprediksi pasti kecuali dengan adanya pemeriksaan kesehatan lanjut oleh dokter. Nah,
Untuk masalah gejala juga ini tidak bisa diprediksi karena ini bergantung dengan orang yang terkena. Ada yang mungkin daya tahan tubuhnya itu tebal, ada yang tidak. Nah, ini juga berpengaruh terhadap orang yang terkena virus corona. Ya, bahkan di sebagian kasus menunjukkan penderita virus ini tidak mengalami gejala-gejala apapun, dan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang berbeda-beda setiap individunya. Makanya ya, udah menjelaskan. Oke, selanjutnya, penyebaran virus ini cenderung masif dan tidak bisa dipastikan. Ada yang mengatakan penyebaran virus ini melalui percikan air liur penderita, yaitu dari batuk dan bersin. Makanya nanti kalau ketika wabah ini sudah mewabah, ini jadi ketika melihat orang yang batuk dan bersin ini malah jadi parno sendiri gitu ya. Jadi ya di sisi lain kita harus menjaga diri dari virus ini, di sisi lain kita juga harus hati-hati. Oke, terus menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung, mulut, juga barang yang tersentuh oleh penderita. Nah, ini yang proses penyebaran yang bisa diproses oleh virus corona, sehingga ini kita harus cegah dalam hal ini. Dan dalam pengembangan berita terkini juga menyebutkan virus ini juga bisa menyebar melalui udara. Ya, oleh karenanya penting untuk penderita ataupun orang yang sehat menggunakan alat penutup seperti masker guna mencegah virus corona ini. Ya. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penderita yang terkena virus ini, sehingga perawatan difokuskan pada pengurangan gejala seperti istirahat yang cukup, isolasi mandiri atau di dalam rumah, dan banyak air minum. Oke, sampai saat ini untuk penanganan virus ini belum ada atau belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan virus ini, tapi itu tadi hanya bisa fokuskan pengurangan gejala, sehingga dari gejala-gejala yang ada itu diobati dan sampai hilang gejala-gejala tersebut dan dinyatakan sehat kembali. Oke, terus sekarang langkah pencegahannya seperti apa? Nah, yang pertama adalah menjaga imunitas tubuh, ya, menjaga imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi tentunya, terus tidak menghindari dari makanan-makanan yang belum matang, ya, karena di kasus pertama ini ada asumsi bahwa virus ini datang atau muncul karena banyaknya penduduk di Wuhan atau Tiongkok itu memakan makanan terutama makanan-makanan daging, yaitu belum matang, ya. Nah, terus menjaga lingkungan, mengenakan masker ketika di ruang terbuka atau umum. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini ya, Bapak melakukan masker, cuma nggak ditutup mulutnya karena Bapak harus menjelaskan materi yang sekarang Bapak sampaikan. Mengolah makanan dengan tepat dan segera berkonsultasi dengan dokter jika ditemukan gejala-gejala terkait. Tadi ya, mengolah makanan, jadi makanannya harus sampai matang, jangan setengah matang, terutama terkait dengan makanan-makanan yang daging kayak gitu ya, daging ayam, daging sapi atau dan lain sebagainya. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih. Nah, ini mungkin sudah diajari oleh guru-gurunya pas di SD. Nah, dan ini juga harus kita sadari bahwa untuk mencuci tangan ini sangat perlu, ya. Karena dengan mencuci tangan hingga bersih, virus ini paling tidak meminimalisir penyebaran virus ini dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga, menghindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan kotor atau belum dicuci. Nah, ini tadi pentingnya mencuci tangan, karena tangan ini merupakan anggota tubuh kita yang kita pakai sehari-hari, dan tidak mungkin kita menggunakan
anggota tubuh yang lain kecuali dengan tangan ini ya. Yang keempat, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan penderita. Nah, kalau misalnya sudah ada penderita, maka kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menjaga jarak agar kita tidak terkontaminasi oleh virus-virus tersebut. Yang kelima, menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain minimal 1 meter, terutama dengan mereka yang sedang batuk pilek dan lain sebagainya. Oke, yang keenam, menutup hidung, mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian mencuci tangan hingga bersih. Tadi sudah ya. Oke, yang ketujuh, membersihkan dan mensterilkan benda-benda yang sering digunakan. Nah, untuk barang-barang atau benda-benda yang sering kita gunakan itu sering-sering kita cuci, kita elap dengan menggunakan sebelumnya itu disinfektan, cairan disinfektan atau cairan yang bisa membunuh kuman atau virus. Yang ke-8, tidak keluar rumah dalam keadaan sakit. Nah, kalau kalian sedang sakit karena sekarang sedang merajalela virus ini, maka dianjurkan tidak untuk keluar rumah karena cenderung akan mudah menularkan atau bahkan terkena virus ini, karena imunitas tubuh itu mempengaruhi penyebaran virus corona ini. Yang ke-9, itu menghindari menyentuh hewan atau unggas liar yang tertular virus corona. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, untuk virus corona ini sebenarnya awalnya penyebarannya hanya terbatas pada manusia, kepada satu orang kepada orang lain, tapi di beberapa negara itu ada sebagian kasus yang menemukan adanya penyebaran virus corona dari hewan ke manusia, sehingga ini perlu diperhatikan ketika menyentuh hewan-hewan, terutama hewan liar yang sudah terkena virus corona. Yang ke-10, menghindari makan daging yang tidak dimasak hingga matang. Ya, tadi sudah Pak jelaskan, kalau masak sekarang apalagi yang daging-daging kayak gitu itu harus dimasak sampai matang. Ya, karena itu berpotensi untuk adanya virus, terutama virus corona ini. Yang ke-11, bagi yang diduga terinfeksi COVID-19 atau virus corona, hendaknya tidak keluar rumah kecuali beribadah, ya, kecuali berobat, tinggal terpisah dengan orang lain sementara waktu, mencegah orang lain menjenguk, menghindari menggunakan perlengkapan dengan orang lain, memakai masker dan sarung tangan, dan menerapkan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung. Nah, bagi kalian, mudah-mudahan tidak terkena ya. Kalau misalnya nanti ada beberapa kasus tetangga atau saudara dan lain sebagainya sudah terkena infeksi COVID-19, maka pencegahan ini harus diperhatikan. Ya, nah yang ke-12, pasien yang telah sembuh mengisolasi diri selama sepekan dan melakukan pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri. Nah, kalau ada pasien yang sudah sembuh itu jangan langsung bersosialisasi dengan yang lainnya. Tunggu sampai waktu yang ditentukan oleh dokter ya, paling tidak tadi 14 hari. Karena penyebaran virus corona ini akan terdeteksi itu paling minimnya itu seminggu 2 mingguan ya, dan itu tidak bisa diprediksi. Nah, jadi ketika ada pasien sembuh harus mengisolasi terlebih dahulu. Oke, untuk materi. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang ada di setelah mewabahnya virus corona ini, mulai dari wabah, epidemi, pandemi, orang tanpa gejala, orang sehat dalam risiko, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, terus pasien positif, pasien negatif, swab test, uji swab, ya, rapid test, lockdown, ya, social distancing, physical distancing. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 ini, yang mulai dari lockdown, social distancing, physical distancing, isolasi, karantina. Nah, terus
work from home. Nah, bagi mereka yang bekerja itu dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Terus ada hashtag di rumah aja. Terus yang awalnya mungkin jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan antiseptik, hand sanitizer atau cairan disinfektan, nah sekarang itu harus sudah membiasakan diri untuk hidup bersih ya. Terus imun zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah, dan alat pelindung diri. Nah terus apa hikmah yang bisa kita petik dari COVID-19 ini atau virus corona ini? Nah, paling tidak kita jangan hanya membahas tentang bahwa virus corona ini adalah sebuah musibah ya, karena di setiap kejadian baik itu bahagia atau tidak, dalam kehidupan itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Nah, untuk virus corona ini apa hikmahnya? Banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita petik, yang mulai dari yang awalnya mungkin nih bagi orang tua yang sebelumnya sibuk bekerja, ketika ada kebijakan work from home atau bekerja dari rumah, ini paling tidak orang tua bisa lebih dekat lagi dengan anaknya, sehingga bisa membangun emosional, hubungan emosional orang tua kepada anak sehingga lebih dekat. Atau juga anak juga sama ya, anak juga bisa lebih mengungkapkan pendapatnya itu kepada orang tuanya, tidak kepada orang lain seperti guru dan lain sebagainya ya, karena bagaimanapun orang tua itu adalah, atau keluarga itu adalah pendidikan utama ya, dimana timbulnya contoh dan lain sebagainya itu udah dimulai dari keluarga. Nah terus juga untuk para siswa juga, ini tentu juga memberikan hikmah tersendiri yang awalnya mungkin sering belajar di sekolah ya, ketika belajar di rumah ini pasti ada bedanya ya enggak anak-anak? Ada bedanya enggak belajar di rumah sama di sekolah? Apa bedanya? Bedanya apa? Kalau di rumah kenapa? Belajarnya gimana? Sering diomelin sama ibunya. Ya. Ya di beberapa kasus ada yang sampai orang tuanya juga jenuh, tapi bagaimanapun ini harus menjadi tanggung jawab bersama ya. Ya. Ini juga menjadi pelajaran penting buat orang tua bahwa mengajar ini tidak mudah, butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesabaran yang tinggi dalam mengajar anak-anak. Kalau orang tua mungkin mengajar anaknya di rumah cuma 1-2 orang, paling banyak juga mungkin sampai 5 orang. Tapi kalau guru di sekolah mengajar ratusan orang ya, dengan karakteristik berbeda, dengan kenakalan yang berbeda, tingkat kepintaran yang berbeda, sehingga ini perlu diperhatikan dan disadari oleh semuanya ya, guru, siswa maupun orang tua. Oke, untuk COVID-19 atau virus corona sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak terkait virus COVID-19? Ada nggak anak-anak? Oke, ini tolong disimak ya. Tolong disimak, nanti itu akan ada penugasan kalau misalnya kalian tidak menyimak. Oke, selanjutnya yang akan Bapak bahas tentang adiwiyata. Oke ya, sekolah adiwiyata. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang sudah tahu apa itu adiwiyata? Halo, anak-anak, masih bisa menyimak kan? Oke,
Bapak tanya, ada yang sudah tahu apa itu adiwiyata atau mungkin di sekolahnya dulu sudah pernah atau ada sekolahnya sudah melaksanakan sekolah adiwiyata? Udah? Ada? Ada enggak? Ada? Ya. Oke. Oke, untuk adiwiyata. Ya. Oke, sekolah. Oke ya, sekolah kita, sekolah atau sekolah SMP 1 Balaraja yang nanti akan kalian jadikan tempat belajar selama 3 tahun ke depan, ini menjadi salah satu sekolah adiwiyata yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, ya. Nah, terus apa itu adiwiyata? Nah, sekarang kita akan bahas, ya. Adiwiyata itu berasal dari 2 kata, ya, yaitu adi dan wiyata. Apa itu? Nah, kalau adi itu memiliki makna besar, agung, baik, ideal, dan sempurna. Sedangkan wiyata itu memiliki makna tempat di mana seseorang mendapat ilmu pengetahuan, mendapatkan norma atau nilai, terus etika dalam berkehidupan sosial. Sehingga kalau kita gabungkan secara keseluruhan, maka makna adiwiyata itu mempunyai pengertian atau makna yaitu tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh secara ilmu pengetahuan dan berbagai norma atau nilai, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita, menuju keadaan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Oke, nah itu pengertian dari adiwiyata. Intinya sih, adiwiyata ini adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita, ya. Menjaga lingkungan kita mulai dari menjaga sesama makhluk hidup, maksudnya ya, tanaman ini jangan sampai kita jangan sampai kita tidak menanam tanaman yang menjadi program adiwiyata. Nah, terus tujuan program adiwiyata itu apa? Nah, tujuannya adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia, atau dengan bahasa lain, dengan ringkasnya itu menciptakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, jadi tujuannya adalah menyadarkan warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Warga sekolah itu ya guru-guru, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru bidang, termasuk tenaga pendidikan, TU dan administrasi dan sebagainya, termasuk cleaning service atau OB, dan juga kalian, ya, siswa-siswi SMP 1 Balaraja yang nanti akan ikut andil dalam mensukseskan program adiwiyata di sekolah kita. Oke, terus lanjutannya, program adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Ya, dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Program adiwiyata harus berdasarkan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, prinsip dasar program adiwiyata adalah partisipatif dan berkelanjutan. Nah, itu tadi ya. Jadi warga sekolah, termasuk kalian nanti yang akan menjadi
siswa SMP 1 Balaraja ini harus ikut andil dalam mensukseskan program Adiwiyata, entah itu nanti dengan menjaga kebersihannya kelas, kebersihan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kalau nanti makan dari kantin itu tidak membawa sampah, ya, dan berkelanjutan. Ini berkesinambungan, ya, dan tidak akan terputus. Nah, terus apa dasar hukumnya pelaksanaan Adiwiyata ini? Paling tidak Bapak ada dua dasar hukum yang bisa kita jadikan rujukan untuk program Adiwiyata ini. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 005 pada tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan, dan juga program Adiwiyata ialah suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta juga berbudaya lingkungan. Nah, itu yang pertama, dasar hukumnya. Nah, yang kedua, dasar hukum yang bisa kita jadikan landasan untuk program Adiwiyata ini adalah bahwa berdasarkan pengertian dari Adiwiyata di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 pada tahun 2009 mengenai pedoman pelaksanaan program Adiwiyata tadi, ya, bahwa Adiwiyata merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Paling tidak di lingkungan sekolah dulu sebagai tempat di mana kalian belajar. Tujuannya tadi mungkin secara ini, sekarang secara rincinya. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia, atau dengan bahasa lain menciptakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, tujuan sekolah Adiwiyata secara umum itu menerangkan dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta juga berbudaya dalam lingkungan dengan yang pertama, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran serta juga penyadaran segenap warga sekolah, mulai dari guru, ya, murid, orang tua, dan juga lingkungan masyarakat sekitar sekolah demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan hidup, ya. Nah, yang kedua, warga sekolah juga turut bertanggung jawab dalam mengupayakan penyelamatan lingkungan hidup serta juga pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, mendorong dan membantu sekolah untuk dapat turut serta di dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan demi hadirnya kepentingan generasi yang akan datang. Oke. Fungsi dan target sasaran. Nah, fungsi program Adiwiyata ini agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Tadi, ya. Jadi sebagai warga sekolah kita harus menjaga kebersihannya dengan apa? Yang pertama, kalau misalnya nanti sudah dibentuk struktur kelas dan jadwal piket, ya minimal bagi yang piket harus datang lebih awal, ya, untuk membersihkan kelasnya. Terus kalau misalnya nanti ada kegiatan bersih-bersih sekolah, ya dibersihkan, ya, mulai dari sampah-sampah organiknya maupun yang non organiknya. Nah, terus target sasaran Adiwiyata itu apa? Nah, targetnya adalah pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMK. Nah, SMA atau SMK. Nah, ini sasaran Adiwiyata adalah masa-masa diwajibkan sekolah, ya. Jadi 12 tahun dari SD sampai SMA. Kenapa? Karena di masa-masa ini kalian
memang masa-masa pembelajaran, ya, masa-masa kalian mencari jati diri, ya, sehingga perlu adanya penanaman sejak dini, ya, terutama ketika sudah SD sampai SMK, agar kepeduliannya terhadap lingkungan, baik itu nanti lingkungan sekolahnya atau lingkungan masyarakatnya, bahkan atau keluarganya, itu sudah tertanam dan sudah terbiasa ketika nanti sudah dewasa atau sudah terjun ke masyarakat. Oke, selanjutnya prinsipnya. Nah, prinsip program Adiwiyata itu paling tidak ada 3, ya. Yang pertama tadi partisipatif, ya, jadi semua warga sekolah harus ikut andil dalam program Adiwiyata ini, ya. Terus berkelanjutan, ya, ini harus terencana kegiatannya dan terus menerus, ya, jangan sampai putus. Nah, dan yang ketiga adalah edukatif, ya, karena memang ini di lingkungan sekolah, maka program Adiwiyata harus bersifat edukatif atau mendidik, ya, paling tidak mendidik kalian untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, jenis dinas. Untuk program Adiwiyata ini juga ada penghargaan yang didapat kalau sekolahnya itu terpilih menjadi sekolah Adiwiyata dan bisa berprestasi dalam melaksanakan kegiatan Adiwiyatanya, ya. Dan itu berjenjang, ya. Yang pertama itu mulai dari tingkat kabupaten atau kota, ya. Dan ini bisa diberikan oleh bupati atau wali kota. Terus tingkat nasional, ya, yang nanti akan diberikan langsung penghargaannya oleh Menteri Lingkungan Hidup, ya. Terus tingkat provinsi, ya, terus tingkat mandiri juga ada, ya. Nah, untuk sekolah kita ini nanti akan ada fotonya, ya. Ini alhamdulillah sudah terpilih menjadi sekolah Adiwiyata dimulai dari tahun 2014. Nanti akan ada foto-fotonya, ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya ini dari aspek 4 aspek. Yang pertama aspek kebijakan sekolah, ya. Terus yang kedua aspek kurikulum sekolah, aspek pengelolaan sarana dan prasarana, terus kegiatan lingkungan hidupnya di sekolah seperti apa. Ini menjadi kriteria penilaian untuk menjadi sekolah Adiwiyata yang sukses dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja? Nah, kegiatan-kegiatannya sebenarnya banyak, ya, tapi Bapak di sini hanya menampilkan beberapa saja. Contoh misalnya di sini ada kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sampah. Nah, jadi sampah-sampah yang ada di sekolah, terutama sampah-sampah organik, itu bisa diolah menjadi, entah itu nanti menjadi kompos, pupuk, ya, buat tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Nah, terus kegiatan penanaman atau pembuatan atau perawatan tanaman kelas. Nah, nanti kalau misalnya punya tanaman di rumah, bisa bawa ke sekolah buat penanaman, ya. Nah, terus kegiatan bersih-bersih tadi, ya, bagi yang piket bisa piket, datang lebih awal. Terus kalau ada kegiatan bersih-bersih, ya, dilakukan dengan baik dan teratur. Nah, terus kegiatan lomba taman. Nah, terus kegiatan penanaman tanaman obat dan perawatan greenhouse, ya. Nah, biasanya itu tanaman-tanamannya diberi nama, ya. Misalnya tanaman mangga dikasih nama apa gitu, ya, nama biologinya biasanya. Nah, itu termasuk menjadi program Adiwiyata. Jadi di samping kita tahu itu tanaman apa, kita juga tahu namanya secara ilmiahnya. Jadi tidak hanya secara biasanya saja. Nah, terus pemanfaatan sarana prasarana di sekolah sebagai media pembelajaran. Nah, tempat sampah sebagai media pengelolaan sampah atau composting tadi, ya. Jadi di sekolah sudah disediakan tempat-tempat sampah, baik itu yang nanti organik maupun non-organik. Nah, terus yang kedua, toga, taburan pot, flora fauna, pembibitan tanaman, greenhouse sebagai media penelitian dan laboratorium alam.
Nah, tadi ya, tanaman-tanaman atau apapun yang dijadikan sebagai program adiwiyata itu bisa menjadi bahan penelitian dan uji laboratorium sekolah, terutama ini paling tidak berkaitan dengan mata pelajaran IPA ya, biologi dan semacamnya lah. Yang ketiga, untuk tanaman agar bisa mengerti nama, jenis, dan fungsi kegunaan. Nah tadi ya, jadi tanaman-tanaman tersebut dikasih nama, misalnya tanaman pohon mangga dikasih nama biologinya apa, kimianya apa, jenis apa, nah kegunaannya apa gitu ya. Yang terakhir, untuk pohon agar bisa mengerti nama dan endemiknya. Nah, misalnya di sekolah ada kolam, misalnya ikan, itu ikan apa namanya ya. Nah terus upaya peningkatan pelayanan kantin dan makanan sehat. Nah kantin juga termasuk menjadi program adiwiyata ya. Yang pertama, penempatan lokasi kantin yang memenuhi syarat kebersihan kayak ini ya, tidak dekat WC ya. Nah ini juga alhamdulillah di sekolah kita sudah ada 2 kantin. Kantin yang pertama itu di belakang, kantin yang kedua itu dekat koperasi. Silakan nanti kalian ya, bagi yang mau jajan setelah di waktu istirahat, silakan memilih tempatnya sesuai dengan selera. Nah yang kedua, ada tertib penjualan makanan. Nah bagi para penjual di kantin juga tidak sembarangan ya, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya, mulai dari tidak boleh menggunakan bungkus plastik atau menggunakan pewarna makanan-makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Nah ya, dan kalian juga nanti akan diwajibkan untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri ya, agar nanti ketika di sekolah tidak membuang sampah sembarangan. Dan ini termasuk dari program Kurasakti, kurangi sampah di sekolah kita ya. Yang ketiga, pemeriksaan berkala kualitas makanan dengan membuat jadwal pemeriksa. Nah untuk masalah makanan juga akan ada pemeriksaan ya. Contohnya misalnya jangan sampai misalnya kalian memakan barang-barang yang dijual di sekolah itu sudah kadaluarsa, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh atau kesehatan tubuh. Yang keempat, ada sanksi bila pengelola warung atau kantin melanggar tertib. Yang selanjutnya, upaya pengelolaan sampah. Yang satu, penyediaan tempat sampah yang terpisah organik dan organik kedua ya. Yang kedua, sistem pengangkutan sampah sudah ada gerobak ya, dan sudah ada petugasnya di sekolah kita alhamdulillah. Yang ketiga, ada kegiatan pengomposan dan pemanfaatan sampah. Alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh guru-guru IPA terutama. Yang keempat, ada tenaga kebersihan dan keterlibatan siswa dan guru dalam kebersihan sekolah. Nah tadi alhamdulillah di sekolah kita sudah ada petugas kebersihan, terus untuk siswanya sudah dibuat jadwal piket dan ada jadwal-jadwal tertentu untuk kebersihan sekolah. Yang kelima, ada jadwal pengangkutan sampah dan catatan jumlah timbulan sampah dan komposting. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Seriusan? Serius nggak nih? Ini diam karena paham apa diam karena nggak paham? Serius? Oke ya. Oke, nanti kita akan lanjut dengan mungkin penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua MPLS 2020-2021. Nah, tadi ada yang ketinggalan ya. Untuk adiwiyata di sekolah kita itu diketuai oleh Bapak Ali Fikri ya. Beliau guru bahasa Inggris di sekolah SMP 1 Balaraja ya.
dan beliau juga sekarang sedang menjadi panitia MPLS. Jadi untuk program Adiwiyata 2020 ini diketuai oleh Bapak Arif Fikri. Oke, mungkin Bapak cukupkan ya sampai di sini. Ya, nanti setelah kalian disahkan oleh Ketua MPLS, maka kalian sudah sah menjadi siswa-siswi SMP 1 Balaraja. Oke, sekian terima kasih dari Bapak. Salam kenal ya. Sampai jumpa nanti di sekolah dan mudah-mudahan virus corona ini segera berlalu dan kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari bahaya-bahaya virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya. Oke, sekian terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Oke, hari ini hari penutupan, hari terakhir kita melaksanakan MPLS. 3 hari sudah kita melaksanakannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengapresiasikannya jika kalian nanti masuk ke sekolah dan kalian tatap muka dengan para dewan guru. Dan kami dari panitia MPLS tahun ajaran 2020-2021 mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada orang tua, wali murid kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 yang sudah membantu lancarnya proses online MPLS online yang kita lakukan hari ini dari hari Senin sampai hari Rabu, dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Juli 2020 ini. Tanpa bantuan dan apresiasi dari orang tua, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi, kami dari panitia MPLS mengucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, semoga kita bisa ketemu lagi di bulan Januari insya Allah. Kita akan melakukan tatap muka insya Allah. Semoga pandemi ini cepat berlalu, pandemi ini berakhir dengan cepat, dan kita bisa bertemu tatap muka antara siswa kelas 7 dan para dewan guru. Tetap jaga kesehatan, ikuti informasi selanjutnya, hubungi wali kelas masing-masing jika ada kendala yang kalian rasa perlu kalian komunikasikan dengan wali kelas. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.